1/2 setengah 0,5 ini 0,9 gitu. Jadi kalau makin rendah loop ratio-nya maka RP-nya tinggi tuh, RP-nya tinggi. Tapi torsinya rendah. Torsi rendah apa? Kita ngadapin loop pahat yang mempunyai kecepatan yang tadi. Kecepatan lihat ya kalau torsinya rendah nggak muter, nggak menjadi lubang. Sementara ada loop yang rasionya tinggi, maka dia tapi RP-nya rendah. Tapi torsinya tinggi. Contoh itu kalau dump itu kan mengangkutnya berapa ton pasir atau berapa ton batuan, tapi jalannya nggak bisa ngebut. Tapi kalau Mercy 1 ton aja tapi bisa ngebut sampai 300 km per jam. Gitu? Jadi kecepatan beda-beda. Jadi disesuaikan dengan kegunaannya. Ini juga nanti milih-milih di lapangan. Oke. Nah, untuk itu bakal kasih gambaran. Ada horsepower yang harus disiapkan bahwa HP motor itu seberapa besar kuatnya. Ya, kayak pondok ini ada rumusnya. Nah, contohnya, nih. Nih kalau gitu berapa daya motornya? Bisa masukkan ya, maka berapa torsinya, berapa putarannya, maka benar. Nah, dari ini maka kami sekali-sekali bawa pesan. Alat motor BDM ini ada diputar, kena panas, mudah rusak, maka jangan tergantung satu alat. Backup kasih 1 spare, 2 spare, sehingga kalau rusak bisa langsung ganti, yang rusak langsung diperbaiki. Jangan rusak, tunggu Pak, tak perbaiki dulu, lubang terbuka, nggak baik. Lubang terbuka, lagi pekerjaan kendor lebih lama. Ya, itu waspada di sini. Prinsip itu dari posisi tegak ke posisi ini ada sudutnya. Ya. Jadi pahat kita di posisi sambung di posisi yang miring ini, sehingga sering kita dari posisi tegak bisa berbeda. Dan memberikan apa sudut-sudut itu nih. Sudut-sudut dari yang kecil sampai yang lebih ini memberikan drop severity per 100 feet berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Sehingga dari posisi tegak ada perubahan sudut ke arah yang kita arahkan sehingga ada penyimpangan sehingga terbentuklah inklinasi. Memasang kita memilih sudut prinsip yang kita install di joystick ya ini. Jadi hanya perlu waspada, jangan terlalu tinggi memuat drop severity-nya karena bisa jadi lubang kita terbentuk tapi casing kita nggak bisa masuk ya karena terlalu kaku. Maka harus diwaspadai. Karena pipa bor itu lebih lentur daripada casing yang kita masuk karena beda diameter juga, maka kan bahaya. Lubang bisa terbentuk, tapi casing tidak bisa terbentuk, sehingga kita perlu pekerjaan tambahan untuk memuluskan lubang kita, ya itu. Nah, apa guna fast stabilizer nih? Ya, mengeliminasi droplet tadi, ya, karena droplet ini jangan sampai berlebihan, sehingga ini juga friksi. Nah, ini yang lebih friksi supaya dia nih juga untuk kontrol sudut. Ya. Dari sini maka perlu stabilizer. Ya, supaya dengan ada stabilizer maka drill string tidak semuanya nyender di dinding lubang. Jadi ada bagian-bagian yang tersentuh aja. Nah, ini apa? Nah, contohnya ini stabilizer. Ya, nih ada string stabilizer, ada nirbit stabilizer. Di mana posisi dia ditempatkan ya stabilizernya. Nah, ini contoh lagi. Nih polanya. Ya, kalau di sini kalau pembentukan sudut maka taruhlah disebut di depan. Ya. Tapi sekarang dengan adanya NWD dengan ada RSS maka ini bisa digait, bisa dikontrol ya. Dulu masih ngebor, tergantung ini menempatkan stabilizer ini juga benar supaya bisa membentuk sudut atau menurunkan sudut. Ini contoh untuk dropping ini. Jadi stabilizernya jauh di depan pahat, jauh sehingga ada pendulum maka dia akan coba ada berbeda ke bawah. Nah kalau sudah di hold maka taruh stabilizer yang runtut, tapi dengan stabilizer dipasang juga waspada pipa bor kita terjepit karena banyak yang nyangkut atau ke dinding lubang ya, nggak perlu waspada, maka perlu kehati-hatian di sini. Ya, jadi itulah fungsi stabilizer untuk mengangkat. Nah ini alat kita sudah canggih sekarang, distir, jadi kita sudah bisa mensistir alat pahat kita kemana arahnya, kemana irinya, nambah sudut atau arah kemana, bisa setir seperti sistem mobil. Ya. Ini contohnya nih, dari push the brake atau pull the brake di mana. Di sini ada alat yang bisa diam seperti kalau lihat perhatikan kalau traktor belok kiri belok kanan itu ada roda sebelah kanan, kalau mau belok kanan sebelah kanan diam supaya bisa belok kanan. Nanti kalau putar kiri roda sebelah kiri diam sebelah karena kanan berputar, jadi mengarahkan dari sini naik turunnya sudut juga begitu.
ya. Oke. Nah, dari itu semua kita harus tahu alat kita itu akurasi enggak, padat enggak, ya, benar enggak, mengarah ke utara benar enggak, sudutnya 30 derajat benar enggak, maka harus kita kalibrasi di lab ini Mbak Kung nih yang berada di Perancis nih, di Pau, ya di Perancis di Pau. Ini di kontraktor personal drilling. Oke, ini posisi ini berubah-ubah, apa namanya, sudut 60 benar nggak dia mereka 60, sudut 40 derajat berapa, jadi dikalibrasi alat surveyornya itu, kemudian diarahkan mana, ke arah timur, mengarah ke timur, dan bahkan sini ada utara selatan barat, utara selatan barat timur, ya ini sini, jadi presisi. Kalau enggak ya kita tertipu karena alatnya kan dipasang di bawah di dekat-dekat pahat, ya. Jadi harus ada kalibrasi alat itu benar-benar akurat, ya, benar menunjukkan kita bahwa itu benar. Oke. Ini top pemutar permukaan, ya. Diputar permukaan. Padahal di bawahnya ada tadi PDM tadi. Ini juga dulu kita ini masih pakai Kelly ini satu-satu, enggak pakai time, perlu waktu lama. Sekarang enggak, dengan top ini kita bisa ngebor cepat ini, ya, karena harus syaratnya harus sehat, siap tempur. Ini contoh Mbak ngebor waktu di Sontal ini 500 ton. 500 ton. Ini juga tidak lepas dari torsi yang bisa, karena waktu menyambung makeup torsi itu torsinya lebih kecil daripada waktu cabut, karena waktu kebor kita putar kanan justru string ikatannya itu makin dieratkan, jadi waktu kita cabut atau kita lihat tripping, kita sambungan, waktu break besar daripada waktu nyambung. Kalau enggak, ya kita nggak bisa buka. Akhirnya kita downtime untuk benerin alat ini untuk bisa buka, ya. Contohnya. Kemudian jadi harus diperhatikan alat-alat yang kita pasang itu sesuai dengan kapasitasnya, ya, dengan rencana kita ngepor. Oke. Ini yang contoh hidrolik. Ya, hidrolik tadi ada top drive digerakkan elektrik pakai motor langsung, ya, elektrik motor. Ada yang pakai hidrolik, ada sudu-sudu. Nah, sudu perlu pompa perlu engine. Maka ini berkaitan supaya bisa berputar string kita. Ya, ini contoh waktu di Musi 28 di Bandung kita ini. Ya, jadi untungnya apa untungnya? Kita bisa menyambungnya tidak satu join, tapi bisa sustain, ya, sesuai dengan tingginya menara atau dari posisi monkeyboardnya, ya. Nah, rata-rata satu stand 30 meter, ya, 29 meteran, ya, atau 90 feet, 1 feet, ya, bisa putar. Nah, selama diputar maka kita bisa menghindari di stuck, ya. Waktu nyambung itu bisa jadi kita terjepit karena ada kondisi runtukan dari cutting yang menumpuk atau menimbun, ya. Nah, maka kita harus jaga. Dengan begitu kita bisa backlining, menjaga string itu bisa berputar. Selama bisa berputar ya bisa ngebor. Tapi kalau nggak bisa berputar artinya ada yang menghambat, ya. Maka itu menjadi pengeboran terganggu. Ya, ini contohnya itu. Oke. Nah, sekarang kemana? Ke Bandung, ke Bogor, ke Surabaya. Prioritasnya gimana? Macam-macam. Profil lintasan nomor nasional ini. Nah, ini apa yang berpengaruh? Tuh, dari formasi perhatikan. Assembly-nya alat yang kita pilih tadi perhatikan, ya. Parameter yang itu pernah ditunjukkan berat sama hidroliknya atau putaran atau putar pahat atau beban pada pahat juga berat. Dan pembelian pahatnya sendiri, jangan pahat lunak untuk ngebor pahat keras, ya, nggak maju-maju, atau sebaliknya pahat keras untuk ngebor pahat berbasis lunak juga nggak maju-maju karena giginya beda, ya. Ini contoh kasus nih, kalau assembly kita atau tool kita nggak presisi, tidak akurat nih. Waktu cita-citanya ngebor tegak lurus dengan zero atau kurang lebih 1 derajat deviasi, tapi nyatanya sampai kedalaman 2000 meter ini 40 derajat, nyimpangnya 40 derajat. Jadi juga lihat kalau rumus Pythagoras ya udah terlalu tinggi, ya, itu. Nah, bahaya. Ini contohnya. Nah, nih. Jadi yang pakai JTF langsung KUP langsung lurus detection, atau SAF juga, ya, dari KUP
udah betul-betul di tangent dijaga, terus ini drop off. Ini kembali lagi kita mau nubangin atau mau nguras cadangan di mana. Ini harus dihitung. Kalau sembarangan aja ya kita dapat air malah nggak dapat apa-apa. Atau juga mendapatkan di mana kita KUP di bawah juga berpengaruh. Di mana kita ada apa di sini? Ya, sampai kita nanti konsultan juga di mana KUP, di mana trading point, di mana konsultannya. Ya. Oke. Ini contohnya ada baca KUP itu kick off point, mulai dia menyimpang dari posisi tegaknya. Maka ada angelnya di bold nih ya, tadi di tangent ya. Di build up dari KUP build up, kemudian berhenti di tangent, kemudian turun. Ini ada survei lagi drop off ya. Jadi ada posisi build up, ada drop off ya, drop angel ini drop off. Sampai target. Jadi ini pola ini kita rencanakan di permukaan ya, karena kita membawa ujung power untuk mengarah ke sumber reservoir yang ada minyak gas tadi. Ya, kalau ini salah ya salah juga kita tembusnya. Kita mau ke Bogor, milihnya ke Bandung ya nggak sampai. Atau kita mau ke Jakarta, aku mau ke Depok, langsung ke Bogor, ketemu. Ya, walaupun Bapak habis Depok kan nyambung ke Bogor juga, iya, tapi kan muter-muter ya. Jadi seperti ini ya, harus terarah. Tapi makin banyak lubang yang kita panjang atau kita pola yang makin panjang, maka rawan terbukanya lubang itu makin lama terbuka, makin rawan untuk tidak stabil, maka berjepit, hati-hati di situ. Oke? Ini contoh yang S-type. Ya, dari tegak, KOP, lembut, membentuk sudut, dipertahankan, drop off, tegak lagi dengan apa? Di sini ketemu sumber daya alamnya di mana reservoirnya, di mana gas minyak terkumpul. Sejak kalau kita ngobrol lurus, ketemu. Di sini ada Pak, di sini menipis, nggak ada. Di sini alatnya. Sementara mau baru di sini nggak bisa apa, langsung di sini nggak ada. Tadi kan di sini ada pemukiman, ada kota, ada IKN, nggak bisa, ada IKN, nggak bisa lagi di sini. Ya, jadi harus kita arahkan. Oke. Terus apa? Karena kita membuat sudut perlu radius kurva. Kurvanya itu kita arahkan. Bull up rate ini bervariasi per derajat per 10 meter, kalau setengah derajat per 10 meter. Ini ada radius imaginary, R-nya di sini nih. Jadi R ini membentuk garis singgung, ini lintasan pemboran yang ujungnya pahat, sehingga kemana dia mengarah ke sasarannya. Ini makin besar apinya, makin pendek radius imaginernya. Ya, makin pendek maka makin cepat membentuknya sudut. Tapi makin membentuk sudut juga rawan ada kejepit sini, atau alat yang digunakan tidak mudah tertepuk. Kita harus diarahkan atau dalam arti lentur ya. Kalau nggak lentur ya lubang nggak terbentuk. Ya. Oke, ini contohnya ngitungnya, build up rate-nya. Ya, rumusnya ada tuh. Ini dalam metrik tadi 573 bagi R. Ya, maka kalau build up-nya setengah derajat per 10 meter. Jadi 10 meter naiknya setengah derajat, itu R-nya berapa sih? Bisa kita hitung. Ya, radius imaginary. Nah, R inilah nanti digambarkan dalam grafik XY, grafik kemana? Dari penopang tegak kemana? Aksis dan outputnya kemana? Jadi X dan Y-nya kemana? Ya, kita gambarkan. Kalau enggak, kita nggak terarah. Nah, untuk itu pola nih. Parameter perhitungannya apa? Ada key of point, di mana kedalaman berbelok. Ya. Kedalaman tegaknya sampai mana? Z. Ya. Kemudian penyimpangan horizontалnya berapa meter? Nah, ada build up rate, ada drop off rate. Ya. Ini parameter nih. Dari sini nih nanti kita akan bisa hasilkan yang kita hitung. Kita pola gambaran pemboran berapa ya, dapat R imajiner. Dari situ kalau kita ada tangent, ya, ada tangent, maka dapat I maksimum atau inclination maksimum. Kemudian kita berapa dalam total. Jadi kalau kedalaman tegak sama kedalaman akhir sumur, kalau sumurnya miring beda. Ya. Kedalaman tegak kan langsung tegak lurus dari permukaan. Tapi waktu miring
ada bagian build up rate-nya, ada tensionnya, ada sampai ujung pahat berbeda, sehingga beda. Dan kita harus hitung panjang kedalaman sumur itu sendiri. Ya, dari data di atas ini, data ini kita dapatkan data. Dan ini harus kita hitung nanti. Ya. Mungkin perlu offline kita lebih detail. Ini contoh dimensi HI dari axis ordinate. Ya. Kemudian ada posisi horizontal displacement-nya. Ya. Nanti posisi untuk posisi tegak ini kita tegak ya. Oke. Ini contoh polanya J hole atau J type hole. Ya, J karena apa? Berupa seperti huruf C. Dengan catatan sini berbeda. Kalau panjang D-nya ini panjang arah horizontalnya lebih panjang daripada R imajinernya, maka beda, rumusnya beda. Ini pola ini akan beda. Karena ini makin pendek, sudutnya akan gede juga ya, lebih besar, beda. Apalagi ini lebih dangkal, lebih tajam lagi sudut kepentingannya. Ya, jadi ini sini. Maka kalau kondisi ini rumusnya kita lihat tuh nih tuh rumusnya. Maka kalau di offline lebih seru. Nih, kasih sampel. Kalau OP-nya di 530, 350, CK, kedalam tegaknya 2350, horizontalnya 700 meter, build up-nya 1 derajat per 10. 10 meter 1 derajat. Maka berapa? R-nya 573. Dengan rumus tadi kan 573. Nah, inklinasi dengan rumus ini kita bisa hitung berapa inklinasi sudut inklinasi sumur itu maksimal berapa. Contoh dalam soal ini 20 derajat ya. Dari sini ini bukan abal-abal, jadi harus presisi. Kalau nggak presisi ya percuma aja kita mendapatkan pahat itu ke dalam tanah atau bumi ini ya. Kita tahu. Kemudian di samping itu kita harus bisa ngitung panjang sumur. Karena panjang sumur dikatakan nanti berapa panjang pipa bor yang kita siapkan, berapa panjang casing kita siapkan. Karena habis 8 lubang harus kita pasang casing. Jadi kalau nggak tahu panjang yang dicapai oleh sumur itu, tahu-tahu kurang casing, kurang drill pipe, kamu ngebor, jadi ada dilitan. Maka kita harus hitung ini, ya contoh. Oke. Nah, contoh yang S tapi di samping J type yang tadi D lebih besar pada C adalah D lebih kecil pada D, ya. D lebih kecil daripada C. Sekarang Mbak jumping ke S type. S type jadi tegak, membentuk sudut, tangent, drop off, tegak lagi. Ya kan banyak liku-liku. Makin banyak liku-liku ini juga banyak waktu. Banyak waktu, maka juga harus pertahankan jangan sampai lubang kita tidak stabil. Kalau enggak ya kita kejepit melulu ya. Nah, kalau di sini, contoh di sini, jumlah dari R1 sama R2 itu more than D-nya, distribusinya hanya di sini. Ya. Kalau dijumlahkan, D-nya lebih pendek daripada rumusnya lain. Ya. Nah, nanti ada R1 lebih kecil daripada D, juga rumus lain. Ini contoh R1. Nih. Rumus I-nya berapa? Ini. Ya. Rumusnya ini. Tuh. Nah, contohnya apa? Aplikasinya. Nah, jadi curve-nya di 300 meter. BD-nya tegaknya 2500. Display-nya 1000. Ya. 1000 meter, 1 kilo. Ada jumlah break, ada drop rate. Inklinasi maksimumnya berapa? Dari rumus ini bisa kita hitung. Kita lihat. Tuh. Masukkan rumusnya. Kita hitung. Angkanya. Tuh. B1 ya B9 per 10 meter tadi ya. Yang kedua setengah dapat ada R1 R2 ya, ada R1 R2, maka kita hitung dimasukkan karena rumus tadi ada R1 R2 nah, R1 ini kan ada. Kalau tahu R1 R2 dengan rumus maka kita dapatkan dengan contoh soal itu 30 derajat sumur kita, inklinasinya sumur kita 30 derajat. Kemudian kita kalau mau hitung total reserve mana? Mau rumuskan ini. Rumusnya juga di sini ada R1, ada R2. Jadi setelah ada R1 tahu, maka kita bisa kalkulasi berapa. Nah, kasus keempat. Nih, masak udah komplit nih, ya. Tipenya 300. Tegaknya di 2500 ya, sehingga di 2200 sama 2050 ini jetnya, oke. Dan jadinya sampai 1200. Wow.
banyak lagi. Ya, beratnya 1 derajat per 10 dan dropnya setengah. Nah, kita hitung inklinasinya, hitung pula totalnya. Ini kita lihat. Masukkan, ya, dapat. Dari sini inklinasinya sampai 61. Ini bukan 61 ini kode. Ini 31 ini karena kurangin. Ini 40 Pak 31 dan ini 30. Nah, koreksi maaf. Kemudian udah tahu sudutnya, kita tahu panjangnya. Panjangnya. Nih, dengan rumus tadi sampai 5 kilo. Ya. Contoh soal tadi akan ini koreksi dari sudut inklinasi 31,4, tapi sumur kita sampai perlu 5 kilo. 5 kilo ini kan casing pipa bor kita harus ada. Kalau nggak ada ya nggak jadi sumur. Ya, contohnya. Ya. Jadi itu satu contoh waktu mau making hole. Oke. Tadi kalkulasi. Maka itu ada perhitungan. Ya. Perhitungannya gimana? Perhitungannya nih, input datanya apa? Tetap tadi ke dalam tegak, ke dalam sumur yang di record berapa? Apa tuh kedalaman 1100, inklinasinya 5 derajat, arahnya utara. Ini data itu harus diinput ya, sebagai input data. Nah, input data ini kemudian dapat output datanya. Outputnya apa? Kita dapat true vertical depth karena kita akan proyeksikan. Jadi arah lubang tadi yang miring tadi kita harus posisikan ke tegak. Jadi true vertical udah. TVD-nya berapa? Ya, kita proyeksikan ke posisi tegak, posisikan ke sumbu I. Kemudian juga ada penyimpangan horizontalnya berapa? Ya. Selanjutnya kita tahu ke arah mana, northeast. Ya, northeast kita ada sepakat. Ya, kalau lampu merah itu kan berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan. Ini juga utara, timur, selatan, barat, timur juga harus kita punya panduan. Untuk direction northeast, jadi di kuadran 1 utara timur itu positif, ya, positif. Jadi north positif, east positif. Tapi kalau di selatan bawah, south ke west nilainya negatif, ya. Jadi sesuai itu karena beda kuadran, ya. Kuadran 1 beda kuadran. Dan kita bisa hitung calculation severity-nya. Oke. Nih gambarnya nih. Jadi awalnya kita pengen ini ada proyeksi X sama Y. Ini kan 2 dimensi. Sementara kita ngebor tuh 3 dimensi, ada unsur Z-nya, jadi X, Y, Z-nya. Ya, sehingga kita proyeksikan, begitu ada deviasi, kita proyeksikan ke Z, maka tahu arahnya ke mana. Ya, jadi sini. Prinsip dasarnya itu. Jadi kita mengebor ke bawah itu mengebor bidang di mana X, Y, Z-nya muncul. Kemana ke posisi X, kemana posisi tegaknya, kemana posisi ke arahnya, ya, situ. Jadi bidang berubah 3 dimensi, ya, bukan ditempel, bahkan kertas dan nempel ada X, Y aja, tapi X, Y, Z, semacam kubus gitu. Oke. Nah, pedoman bakunya apa? Ini udah. Jadi kita sepakatin seperti tadi merah, hijau, kuning tadi. Kalau DKL pertambahan lubang, ya. Jadi lubang dari kedalaman 1000, 1050, nah itu berapa ketambahan? Ketambahan lubang real. Kemudian diproyeksikan ke pertambahan lubang tegaknya, nanti diproyeksikan Z-nya berapa? Ya. Kemudian ke posisi horizontalnya berapa? Di sini dua. Nah, di posisi horizontal nih diproyeksikan ke arah utara sama utara timur, ya, positif atau negatif, nanti ke selatan, barat atau timur, utara timur atau utara barat, ya. Karena kita 360 derajat, kompas kita kan muter ke utara atau ke selatan, ke barat, ke timur, ya. Terus kita sepakatin inklinasi A azimut, ya. Azimut itu 360 derajat dari north ke north kembali, north, east, south, west, north lagi, ya, 360. Nah, inklinasi maksimumnya ya sekitar 90. Kalau naik lagi 110 naik lagi. Jadi pipa kita dipatah-patah. Jadi yang directional yang paling tinggi itu 80 itu udah danger. Kalau udah mengarah 90 udah horizontal, ya. Jadi masih 80 jadi danger. Maka kita sepakat juga kalau ke arah utara dan timur positif nilainya.
Kalau selatan barat nilainya negatif. Kita sepakat dulu. Kalau enggak mabuk, matematis kita mabuk. Ya, kita sepakat dulu. Oke. Nah, dari sini ada 3 dimensi ya. Nah, ada 3 dimensi X, Y, Z. Dari situ, maka kita bisa gambarkan penampang tegak dan penampang horizontal. Jadi penampang dilihat dari atas. Dilihat dari atas itu untuk melihat kemana arah lubang itu. Kalau penampang tegak, kemana kemiringan lubang itu. Jadi kalau disisir atau dipotong penampang tegak, maka kita hanya tahu kedalaman penyimpanan mendatar atau horizontal dan penampang tegak atau kedalaman tegak dari proyeksi tegaknya. Jadi kalau kita potong tegak atau bidang tegak. Kalau bidang horizontal, kita kemana arah lubang itu? Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat laut, ke timur laut, ke tenggara, ke daya, ya kemana? Tergantung sudutnya yang kita lihat. Oke? Ini banyak rumus yang digunakan, Pak. Kasih contoh. Ini yang radius cover method ini metode yang menganggap lebih realistis, ya, karena pipa bor kita melentur, dibelokkan melengkung, bukan patah-patah, ya, bukan patah 9, patah-patah. Makanya di sini didekatin dengan rumus ini nih. Ini kalau untuk menghitung kedalaman maka ada unsur inklinasi, ya. Penyimpangan mendatar ada inklinasi. Tapi kalau mengarahkan ke delta utara delta timur ini unsur sudut azimut, ya beda. Jadi di sini untuk inklinasi, sini untuk azimut. Untuk itu maka tadi awal kedua data ini harus akurat. Kalau nggak akurat, kita bingung sendiri di permukaan. Ini disuruh ke utara, kok larinya ke selatan. Itu bingung ya. Jadi alat mata kita sudah dialihkan ke alat itu tadi measurement MBD ini, ya, measurement itu. Ya. Nah, jadi harus akurat. Kalau ini nggak akurat, ya kita dulu. Ya, jadi ini. Nah, Mbak kasih contoh. Dopletnya juga. Doplet severity jangan tinggi-tinggi. Maka ini dalam satuan feet ini, ya, derajat per 1 feet. Ini ada pertama kedalaman tadi, ya, udah unsur inklinasi, ada unsur azimut. Jadi ada kombinasi. Karena waktu ada dolok severity tidak pada posisi tegak saja, tapi juga pada posisi arahnya kemana, ya. Maka masukkan rumus itu, ya. Oke. Satu konsius nih. Kalau MBD di 1510, sudutnya 10, azimut 40. Jadi arahnya ke 40 itu arahnya dari utara ke arah timur 40 derajat. Ya. Oh, kita ngebor 30 meter berikutnya 1600. Ya. Ini udah naik sudutnya 13 derajat. Arahnya 45 derajat. Oh, pada targetnya 40. Oh, lari ke 5 derajat ke kanan lagi. Ya. Oh, ngebor lagi 30 meter 1630 ya, incrementnya per 30 meter increment tadi mintanya 1 derajat atau setengah derajat muncul. Ini kok tambahnya kok 3 derajat, tunggu 1 derajat, ya. Maka ini loh kok udah terarah 42. Jadi kita kontrol di permukaan. Kita mau target di sudut paling tinggi nanti 15 derajat atau 30 derajat, arahnya kemana? Ini kan baru increment dari pembentukan sudut ini. Nanti kita aja sudut. Dari sini Mbak gambarkan, ya, di breakdown, ya. Ini contoh dari satu periode dari 70 ke 1600, ya, nih, ya, nambahin 30, ya kan sini 30 meter ini. Ini pertambahan nyata, ya, pertambahan nyata dari string tadi. Arahnya juga arah berubah dari 10 ke 13. Maka pertambahan tegaknya berapa? Pertambahan horizontалnya berapa? Ya, harus kita hitung. Sementara arahnya juga berubah. Dari arahnya ke 40, melari 5 derajat lagi ke 45. Ya. Sehingga arah ke utara berapa? Arah ke timur berapa? Ini diplot terus. Kemudian kita hitung juga dialog severity-nya. Supaya lubang itu memang terjadi lubang, tidak kejepit, tidak tidak menyesuaikan waktu masuk casing. Karena DP itu lebih lentur daripada casing, apalagi casingnya 1338 atau 95 masih kaku.
Kecuali nanti kalau udah casing 7 inci atau casing 4,5 udah agak lentur ya. Jadi kalau masih besar, lubang terbentuk, but casing tidak masuk. Ini yang menjadi masalah. Nah, kalau dari sini mana? Gimana kita itu? Nih, kita itu dari rumus tadi itu. Benar Mbak? Ya, masukkan rumus tadi itu. Ya, ada unsur inklinasi, ada unsur kemana tambahan dari 180 per pi, ya, maka delta Z-nya di 29. Padahal waktu making hole-nya kan 30. Ini diproyeksikan ke tegak hanya 29 meter. Ya. Kemudian proyeksi mendatanya berapa? Nyimpang dari tadi 10 ke 13 derajat sudah nyimpang 5 meter. Sama 30 meter, kita nambah 30 meter itu udah nyimpang 5 meter ya maksudnya ya. Jadi harus ini. Ini dari penampang tegaknya, nanti kita XI-nya ya, sumbu X ke sumbu I-nya. Jadi ordinat ke sumbu aksis ke ordinatnya. Sementara kita pertambahan utara selatannya, ini ke utaranya juga, di sini udah unsur azimut. Ya, ada unsur azimut. Azimut, kemudian ke utara Pak 4,2 meter. Ke timur Pak, ke Asia 3,9 meter ya. Jadi berbeda titiknya. Dari tadi titik di 1570 ke 1600 berbeda. Ada penyimpangan tegak, penyimpangan mendatar. Ya, penyimpangan ke utara, penyimpangan ke timur ya, sini. Nah, dari sini terus kemudian kita plot ke tabel tadi, masukkan. Ya. Ya, nanti kalau diteruskan dari 10 ini kan tadi 1630 terus berubah. Nah, ini Mbak hitung deklaratif severity-nya ya. Dari situ masih aman 4,5 derajat per 100 feet ya. Jadi jangan lebih sampai 6 derajat atau malah 9 derajat ya. Jadi, lebih kecil ini. Misalkan ini contoh masih 1500 masih lubang 17,5 atau pakai lubang 12/4 juga hati-hati karena casing bisa jadi tidak masuk kanop kalau deklaratif severity-nya tinggi ya di sini. Nah, untuk itu, kita kasih contoh kan kalau di offline tuh. Nah, jadi kita ngebor ini 400 meter ya, 500 ke 900 meter aja. Perubahan sudutnya bervariasi tuh. Nah, habis itu kita mau tangent Pak. Karena 30 kita perlukan sudut 35 terus sampai Z tadi. Tapi arahnya zigzag nih, dari kanan kiri kanan zigzag nih. Sehingga dari sini berapa? Nah, ini tadi dimasukkan data dengan cara yang sama, data ini akan terpola. Dari pola lubang bor kita akan tergambar pada posisi tegak XI, ya, pada posisi penampang horizontal, utara selatan atau utara timur, utara barat atau selatan timur, selatan barat. Ya, dari sini ini contoh nih homeworknya. Nanti kalau offline, gambarkan itu. Di pola semua. Jangan contoh sama. Di mana KUP-nya, kemana tambahan kedalamannya terus. Nah ini akumulatif ini, sigma Z, sigma D, akumulatif terus. Nah, ke jumlah terus maka gambar kemana arah kedalaman, ke arah utara, ke arah timur, kemana kedalaman tegak, dan pertambahan horizontalnya. Ya, tapi di ujung ini kasih rambu-rambu. Jangan melebihi dari ini. Jadi waktu pembentuk ini waktu making hole, maka bisa kontrol. Wah, kalau dituliskan ini membentuk doklay seperti tinggi ya, dikurangin gimana arahnya ya, karena perubahan kombinasi antara inklinasi sama azimut ini mempengaruhi doklay seperti ini. Oke. Terus referensinya apa? Kedalaman. Ini harus masuk target. Kalau nggak masuk target, nggak apa. Jadi, ini. Terus kemudian kasih batasan. Ya, kasih toleransi. Maksud batasan itu berapa? Masih, 1 meter, bagus. Titis waktu kita panahan kan. Tapi kalau, Pak, bedanya 3 meter. Oke, nggak apa-apa. Selama itu masih di dalam reservoir. Tapi batasan ini harus komit dulu dengan perusahaan atau yang punya sumur. Ya, kan? Jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh malah kena air. Kasih batasan. Ya, batasan awal. Kemudian, dari cutting ini juga tunjukin dari cutting ini, benar mencapai target enggak? Kita cutting tidak. Reservoirnya apa? Pasir. Cuttingnya harus pasir. Jangan waktu harganya reservoirnya pasir, cuttingnya masih batu bara. Jangan.
Ya, nah, jadi bisa jadi update, downdate, jadi belum mencapai reservoirnya. Jadi harus mencapai, jadi tergambar. Nah, untuk mendapat cutting ini maka kita harus tahu lag time-nya. Jadi cutting bukan berarti kita ujung pahat sudah mencapai 1600, cutting itu yang muncul di permukaan ya 1600 tidak. Jadi ada selisih waktu. Jadi cutting itu perlu waktu dibawa ke permukaan. Bisa selisih waktu setengah jam, 45 menit, bisa panjang. Makin dalam makin lama, apalagi rate pompanya juga rendah, makin lama. Jadi jangan berbodoman, Pak stop di 1600. Nah cutting yang dimuncul di permukaan belum tentu cutting 1600, karena masih cutting semuanya di 1570 atau 1080 sebelumnya, karena cutting ada waktu lag time-nya. Ya. Kemudian nih di sini dalam ini drop and tap, dalam tabelnya harus kita hitung, tapi dalam tabel ini nggak tampilkan ya. Dan disinilah kita lakukan krisis running ya. Oke. Terus, nah ini gambarannya. Kita dengan sudut yang tinggi ini sekitar 75 atau 80 meter ya. Di sini KOP-nya di sini, di KOP di sekitar ini seribuan ini kendaraan satuan feet ini ya, seribuan feet. Terus kamu mulai ini sampai gini ngembang, ini KOP-nya di 2000, ini 2000. KOP di 2000 ketika ambil casing sebelumnya. Nah, membentuk sudut menyimpang kemana? Nanti ke utara selatan yang menyimpang. Terus pasang proyek casing berikutnya, baru kita pertahankan. Upayakan waktu pembentukan sudut kalau bisa dipisah, pembentukan sudut, pasang casing aman, lalu pasang yang dihul. Dihul kok, Pak, dihul panjang, istirahat dulu, ya. Kalau panjang, jangan panjang-panjang. Oh Pak, aja terus sampai titik. Ya enggak gitu. Karena makin panjang, lubang kita makin lama di bor, makin ini rawan masalah nih. Cutting tidak mau naik, cutting ngambek, makin kita perlu ke belakang. Ya, panjang tertentu kita stop, istirahat dulu. Nanti lanjutkan lagi ke bor berikutnya. Jadi makanya pola ini. Ya, kalau enggak, kita akan mancing terus, tonton sumur banyak, NPT banyak, maka ya ngobor ya, bermasalah contohnya itu. Oke. Nih, contohnya nih. Ya, rencana yang biru nih. Tuh, nah sini. Nanti apa? Loh, kok Pak lari coba. Ini contoh ya. Ini posisi dekat target sini kan. Ini target sini, ya. Kemudian dan untuk menjaga pola string tadi, pola string tadi, ini kan bottom hole assembly diganti-ganti. Di mana stabilizernya, di mana ukurnya, nirbernya, diganti-ganti. Jadi belok kanan kirinya juga dikontrol BHA, bottom hole assembly berubah, supaya bisa membentuk ini. Di sini ada deviasi kurang lebih 5 meter kan, ini deviasinya. Tapi masuk target ya. Kalau targetnya dikecilin, ya karena target ini contohnya. Nah, lihat arahnya dari penampakan tegak, dari absis ke ordinat. Jadi penyimpangan mendatar ke penyimpangan tegaknya. Nah, sementara arahnya kemana? Ini targetnya ke arah barat, ya ke barat nih, ini utara, selatan, ini timur, barat. Jadi lari dulu tuh, nongol ke utara. Ganti potong SMP. Nah, diarahkan. Jadi ini kan tidak. Kalau syukur kalau arahnya itu sesuai dengan jahitan, lebih cantik nih, pintar dari engineer-nya. Bisa cantik. Kalau bisa jadi satu kejadian juga bisa. Lari ke utara dulu, lari baru ke sini. Ya. Bukan ini langsung untuk ini pada ini diperhatikan ada juga seperti ini. Jadi karena makin berubah arah, kita menambah kedalaman, ya, berubah arah kedalaman. Sehingga bukan gambar ini langsung, wah kok patah sekali, bukan. Jadi belok ke bawah juga. Ya. Yang penting double severity-nya tidak terlampaui. Ya. Jadi contoh bagus nih, contoh bagus. Ya. Jadi ngebor mengarah ke barat, tapi larinya ini. Ya. Kemudian posisinya begini, tegak sini. Ini bisa jadi waktu pembentukan sudut nggak terbentuk-bentuk. Wah, Pak, batuannya lunak, nggak bisa dinaikkan. Bisa jadi nggak terbentuk. Tapi begitu dapat langsung dikontrol. Akhirnya
baca di sini ya. Jadi ini, jadi sinilah jagonya nanti di drilling, drilling engineer-nya itu jago di sini ya. Di sini harus jadi arah mencapai target mencapai. Oke. Ini contoh tuh, ini berapa itu? Rencananya itu stop di selesai di sini. Ya. Oh, ramai molor-molor, capek. Oh, ya, ini kondisinya tidak ini terjepit, banyak rimming, mancing, ya itu kan sini lah, rimming sini. Nah, maka dari itu hazard drillingnya harus dikenali. Kita ngelewatin batuan apa, di sana ada sering hambatan apa, banyak batu baranya, banyak shieldnya ngembang. Nah, ini harus kita petakan. Seperti kalau kita dari Jakarta mau ke Bogor, oh Pak nggak bisa jangan lewat Senen Pak, Senen ada demo, lebih baik ke mana ke Pluit dulu. Nah, kenapa? Aman lewat Pak dari situ. Juga petakan dulu. Daripada nembus di pakernya di Senen ada demo, tak bisa maju-maju. Ini juga gitu. Nah, kebetulan ini juga mau ngebor ke dalam ini batuannya apa, hambatannya apa, pakai lumpur berapa, sampai terbentuk lubang ini. Ini kalau udah longsor gini nih, longsor ini banyak NPT-nya ya. Tapi ujung-ujungnya berhasil juga dapat gas di sumur ini. Di Bering 16 dapat gas. Oke, jadi menunjukkan rencana dan realisasi itu perlu. Dan kita ada lesson learn. Jadi untuk next well jangan terulang lagi. Ya, jadi kalau ada kesusahan di sumur pertama, pengalaman kesusahan pertama itu jangan terulang lagi muncul di sumur kedua. Jadi harus kita minimize pengalaman pertama. Oke, oke sampai sini. Ini harus sebentar. Oke, Mbak Rama. Halo? Halo? Halo Bapak. Mbak Rama, tadi kan dibagi 2 sesi. Iya Bapak. 2 sesi. Maka stop di daerah Serangde, baru berarah. Mungkin teman-teman, Mbak, Mas ini pengen lebih dalam di sesi pertama di daerah ini, ya. Benar Bapak. Mungkin ada. Mungkin kita bisa buka untuk sesi pertanyaan pertama ya Bapak ya. Ya, monggo. Baiklah, untuk seluruh para peserta dan hadirin sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ya, agar kita bisa langsung bertanya kepada Bapak. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand saja, agar bisa pertanyaannya langsung disampaikan kepada Bapak Sudrajat Abu Kasar. Mungkin boleh kepada Mas Samuel Samosir mungkin untuk langsung open mic saja agar dapat bertanya langsung kepada Bapak Sudrajat. Apa? Ada dari Mas Samuel Samosir. Boleh Mas untuk bertanya langsung, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga menyebutkan instansinya. Ya, selamat pagi Pak Mbak Wid. Perkenalkan saya Samuel dari mahasiswa teknik perminyakan Trisakti, Pak. Perminyakan mana Pak Samuel? Perminyakan mana? Trisakti. Oh, bagus. Iya. Tahu? Saya baru sih Pak, 2020, baru masuk? Pak. 2020 Pak. Oh, udah wisuda dong? Kebetulan udah Pak. Hah? Udah Pak. Sudah kan? Ya, Kan 2024. Ya oke. Apa Pak Samuel? Oke, apa yang masih ragu-ragu, masih abu-abu? Mau menanyakan ya, sifatnya kan seperti kita ketahui fungsi dari stabilizer kan salah satunya untuk mengurangi friksi atau drag antara drilling terhadap lubang bor. Nah, kalau kita seandainya menggunakan spiral drill collar Pak, itu gimana Pak? Terus apakah dapat mengurangi juga? Sama saya kemarin baca-baca sih Pak ya, di salah satu ada perusahaan dia punya kayak alat baru kayak mengurangi kontak drill string dengan well bore. Nah,
kan gitu kayak ada axial oscillating atau movement gitu sehingga mengurangi friksi terhadap wellbore juga Pak. Itu apakah itu dapat membantu juga Pak? Gimana kalau kita combine ketiga itu apakah bisa mengurangi friksi atau drag-nya Pak? Satu Pak. Yang kedua mungkin ini sih Pak. Tadi kan di slide directional type itu ada beberapa tipe sumur ya Pak, seperti jet type ataupun horizontal well yang cukup panjang ya Pak, sampai 90 degree. Nah, di well Ya, halo. seperti itu kan kita sering menemui seperti axial torsional vibration maupun bahkan parallel vibration Pak. Nah, kalau top drive itu kan kita tahu dia di atas itu kan ngebantu buat RPM ataupun torsinya. Nah, itu ada nggak sih Pak kayak top drive yang automatic? Gimana? Halo? Suaramu putus-putus. Halo? Mbak Rama? Halo Pak, gimana Pak? Suaranya putus-putus. Udah. Itu pertanyaannya. Halo Mas Samuel, apakah ada pertanyaan tambahan lagi atau mau diperjelas kembali pertanyaannya? Mengadjust parameter sehingga minimalisir vibrasi-vibrasi. Ya. Oke. Baik Bapak, silakan Bapak. Oke, ya bagus. Tadi pertanyaan Pak Samuel, Mas Samuel. Ya, yang pertama tadi kan ada stabilizer. Memang stabilizer itu untuk menstabilisasi kondisi string itu sendiri. Dan juga kita perlu pasang juga drill collarnya jangan silinder. Drill collar tadi yang pakai spiral, karena dengan adanya spiral maka posisi singgung ya dinding DC ke dinding lubang ya, itu akan berkecil karena ada groove-nya, ada istilahnya alur-alurnya. Dengan alur-alur itu maka kontak antara dinding case DC ke dinding lubang kecil sehingga memperkecil dari tadi hambatan dari satu friksi juga kan tadi memperkecil stuck juga. Kemudian nanti ada usul lagi yang ingin bertambahkan lagi, iya dengan catatan bisa terkontrol bagus, jangan sampai saling bertolak belakang ya, jangan bertolak belakang. Banyak alat yang kita pakai. Yang sudah kita pasang kita pilih drill collarnya yang spiral drill collar, kemudian kita tempatkan stabilizer itu. Stabilizer itu juga macam-macam. Ada in gauge, ada under gauge ya, posisinya karena posisi ini. Kemudian posisi di mana? Di string atau di dekat pahat atau netbed itu, dekat pahat. Maka yang penting kedua alat itu mampu membentukkan pola lubang bor yang kita harapkan. Ya. Dan perlu diketahui kita itu ngebor putar kanan, maka perlu diwaspadai ada tendensi putar kanan. Jadi arah lubang kita putar kanan dulu, jadi ada rotasi ke kanan itu. Ya, jadi maka kalau mau target kita ambil kirinya sehingga waktu ngabor kita bisa ambil kirinya sehingga bisa dapat. Walaupun demikian, tool kita ya RSS tadi juga bisa ngontrol, ya, bisa mengarahkan. Tapi karena putaran kita putar kanan, maka akan sering berlawanan. Jadi maunya ke kanan, tapi diarahkan ke kiri. Jadi yang berlawanan. Memang bisa terjadi, tapi lebih baik kalau sejalan lebih mulus ya. Kemudian tadi menimbulkan torsi juga kalau ada terbaca kan, kalau torsi makin bawah, torsi makin tinggi. Apalagi torsi itu timbul kalau banyak yang singgung, banyak yang bersinggungan dengan dinding lubang atau tertaruh sehingga torsi. Tapi kalau berada di tengah, torsi nggak ada. Ya. Kalau kita berada di posisi tengah, karena pipa bor kita lebih kecil daripada lubang bor itu sendiri, karena ada diameter pahat. Ya. Tapi kalau posisi miring, posisi horizontal, pipa bor kita duduk, kita tidur di bawah, tidur atau berjalan sendirian. Nah, waktu tidur itu kalau diputar timbul torsi. Apalagi di posisi yang bersinggungan itu banyak yang menghambat, torsi makin tinggi. Satu, torsi makin tinggi. Kemudian pemberian beban yang berlebihan juga pahat kan seakan nancep. Kalau diputar torsi cepat akan naik. Nah, kalau itu di atas ada alat untuk mengontrol torsi lebih bagus lagi, tahan. Ya, dengan catatan parameter bor itu harus kita setara. Jadi parameter itu kan memberi beban UB putaran. Dua-dua ini UB dalam putaran ini menimbulkan torsi, torque-nya, ya, torsi. Nah, torsi yang berlebihan juga diimbangi oleh
pipa bor yang kita pilih, jangan sampai pipa bor yang abal-abal, putus-putus nanti pipa bor yang itu. Ya. Dan pipa bor yang lebih besar mempunyai torsi yang lebih besar, lebih kuat. Ya. Tapi di mana dulu pola trayek pembor itu sendiri. Kalau kita udah ke bor kecil, namanya di full 6 inci, nggak mungkin pakai pipa bor dari bolornya 8 inci, nggak mungkin. Jadi harus setara, gitu. Lubang kecil, lubang besar, yang memberi kekuatan beda-beda. Nah, dengan utama tadi kekuatan drill stringnya harus kita waspadai supaya tidak salah ya, tidak patah atau putus di waktu proses pembuatan. Itu kira-kira yang Mbak dari Mbak Rama. Ya, Bapak, terima kasih Bapak Ya. atas jawabannya. Ya. Terima kasih juga kepada Mas Samuel atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut kepada Mas Octavian, Mas Andreas. Boleh memperkenalkan diri serta instansi dan juga pertanyaannya. Halo, selamat siang. Terima Selamat kasih. siang Pak Octav. Ya, Octav ini ke-8 Octav. Nah, Pak, ini mau ada pertanyaan sedikit nih Pak Widrajat. Salam kenal, saya Okta. Pak, saya punya pertanyaan, gimana menurut dari sisi Pak Widrajat ketika kita dihadapkan antara drilling performance yang membutuhkan mungkin ROP yang cepat ya, dengan ketika kita trajektori yang membutuhkan ketelitian gitu Pak. Jadi kan ini dua hal yang saling berseberangan, yang satu performance harus cepat, sedangkan yang satu dalam kita menyusun trajektori itu harus teliti kan Pak. Kadang kan klien dia kita harus cepat. Nah, dari sisi Pak Widrajat itu gimana menyikapi hal tersebut? Itu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, good question itu Bung Octav ya, good question. Gini, kita bikin rumah gitu, mau cepat pasang atap atau fondasinya ada kesalahan ya. Bisa jadi cepat pasang rumah, pasang genting, fondasinya nggak kuat, roboh. Jadi parameter presisi tadi sama target ROP yang tinggi harus kita sikapi bersama. Ya. ROP yang tinggi harus diimbangi dengan pengangkatan cutting yang baik. Ya, pengangkatan cutting yang baik. Supaya cutting cepat keluar. Kalau enggak, ya kita kejepit. Kemudian yang tinggi itu tadi kita mau kemana? Presisi lubang kita mau kemana? Jadi diutamakan ketelitian lubang pun. Apalagi posisinya perubahan kekerasan batuan berbeda-beda. Ada WB rendah, RPM tinggi. Ada jutu WB tinggi, RPM harus rendah. Oh Pak, aku harus RPM tinggi, WB tinggi. Ya jebol semua. Jadi nggak bisa disetarakan. Jadi ujung-ujungnya apa? Kita utamakan, kita mau bikin lubang atau mau cepet-cepetan. Ya, mau bikin lubang cepet-cepetan. Contoh Mbak ini, contoh waktu Mbak ngobrol tadi itu, ya kan? Itu pelan malah, ngobrol satu stand sweep. Jadi kita ngejar dapat lubang, ya, kejar lubang, cutting keluar. Bukan, wah cepat-cepat keluar kan lagi rupanya udah capek atau bisa tinggi. Ya, tapi cuttingnya banyak terkumpul di bawah, sehingga tak jadi. Ya. Jadi utamakan kita sasaran utama apa? Sasaran utama ketelitian waktu pola. Ya, kita adjust dengan UP, mau usulnya UP juga bisa tinggi dalam kondisi optimal ya. Bukan ngebor tinggi terus GPM kita nggak kuat mengangkat ya. Kita banyak cutting di dalam sumur. Baik ya. Jadi tetap presisi. Apalagi itu kan ada sliding mode, ada rotasi. Sliding mode kita berpedoman pada tadi ujung pahat kan RPM atau dengan BDM tadi diputar oleh GPM kita. GPM kita kalau kecil, putarannya kecil. Nah, yang penting terbentuk sudut. Kan membentuk sudut terbentuk, arah terbentuk, oke, baru kita lanjutkan dengan rotating mode. Ya, kalau nggak terbentuk, untuk apa? Jadi ya sia-sia target kita tidak menembus target sasaran yang kita tuju. Itu kira-kira optik balance ya. Nah itu Bu Rama, Pak Rama. Halo? Ya. Halo?
Halo Bapak, suara saya Nah, masuk wes Bapak? itu. Udah. Itu jawaban untuk Mas Oktif Fanus tadi. Jadi Iya Bapak. hati-hati, orang tidak buru-buru, wah harus selesai bor, tapi arahnya kemana, kemudian kemana. Ya, jadi harus presisi. Itu Baik Bapak, dari terima sudut, ya, dari sudut Mbak ya, sudut pandang Mbak. Oke. Mungkin selanjutnya kita masuk saja Bapak kepada Mas Adi Mas Purwandika, mungkin boleh untuk mengajukan pertanyaan, memperkenalkan diri dan juga instansi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dimas Purwandika dari UPN Veteran Yogyakarta tahun 2019. Saya ada pertanyaan, Pak. Tadi kan disebutkan bahwa ada DLS ya, Dogleg Severity, ada di maksimum 6 derajat dalam 100 feet. Nah, kemudian kalau lebih dari itu kemungkinan nanti masuk casing agak susah ya. Nah, terus pertanyaan saya itu, apa yang harus dilakukan directional driller apabila DLS ini sudah melebihi nilai angka 6 derajat ini, misal 7 derajat atau 8 derajat tersebut. Nah, itu kan lubang udah terlanjur jadi ya. Jadi apa yang harus dilakukan si directional itu? Baik, begitu Pak. Terima kasih Pak kesempatannya. Bagus pertanyaannya. Jadi Dr. Severity sebagai panduan atau patokan supaya next untuk running casingnya tidak bermasalah. Nah, memang untuk 6 derajat itu patokan untuk casing besar 1338 atau 98. Kalau udah 7 inci mungkin bisa sampai 8 atau 9 derajat. Kalau udah 7 inci, casing 7 inci, apalagi casing 4,5. Tapi kalau yang 958 atau 10 seperempat atau 1338, jangan main-main di situ. Dia tidak mau lentur. Nah, kalau sudah terbentuk, wah, di kedalaman di 1200 ini udah 7 derajat per 100 feet. Nah, apa itu? Droplet severity itu kan dikontrol dari inklinasi sama arah azimut. Nah, dari situlah oleh DD engineer di adjust. Nah, ini sudutnya ketinggian atau arahnya ke kiri ke kanan itu adjust supaya kumulatif nanti severity-nya untuk next hole berikutnya bisa drop ya. Jadi di situ. Jadi dikontrol itu. Kalau sudah terkontrol, nah, gunanya kita melakukan limming. Jadi kita bikin smooth lubang itu. Sudah terbentuk, sudah smooth itu. Jadi jangan tadi pertanyaan sebelumnya, oh Pak cepat-cepat buat enggak. Kita mau bikin lubang kok lubangnya belum jadi kok harus ngebor next ke dalam berikutnya. Jangan, selesaikan dulu. Kalau enggak, nanti terbentuklah miniatur stock. Nah, miniatur stock itu tidak sejalan dengan kelenturan dari casing itu sendiri, sehingga pada posisi yang berbahaya atau droplet severity tinggi, casingnya duduk. Lubang bor kita jadi, memang bor jadi, katakanlah lentur pipa bor kita. Tapi waktu running casing, kita mau menyemen casing atau kita waktu masukkan casing, terutama casing yang besar, kawan itu duduk. Akhirnya apa? Kalau duduk nggak bisa lakukan run casing terus kan, cabut lagi, pekerjaan cabut pull out casing lagi. Kemudian pull out lagi, kita harus masukkan BHA lagi, kita masukkan pahat lagi untuk membersihkan itu. Yang jadi masalah, jika casing itu tidak bisa dicabut lagi, itu yang masalah. Maka jangan main-main untuk wah ini tembus terus, jangan main-main. Kita tuh bikin rumah, bikin jalan di dalamnya aman, bukan cepet-cepetan. Ya, itu prinsip Mbak. Bagus pertanyaan itu. Tapi teman-teman casing, Pak ini nanti bayar rig-nya mahal, tapi nggak jadi lubang atau apa? Gitu. Oke, itu dari Mbak. Terima kasih Pak. Berarti tadi jawabannya di rimming aja, kemudian nanti drag-dragnya bisa dihilangkan secara perlahan gitu ya Pak? Betul. Dan kemudian untuk di rimming di situ, kemudian dikontrol lagi pengarahan tadi. Pengarah sudutnya kan pakai RSS atau nanti ambilnya diarahkan. Ini kecepatan tinggi atau kerendahan atau naik lagi, dan arahnya juga ini ke banyak utara, ke selatan, diarahkan. Dan karena droplet seperti itu kalkulasinya itu ada pengaruh inklinasi, ada pengaruh arah. Nah, makanya kita adjust di situ. Nah, kalau sudah terbentuk, langsung rimming. Jangan maju terus, rimming dulu, mulus dulu di situ. Nah, baru maju. Ya. Oke, bagus pertanyaan.
Terima kasih Pak. Boleh bertanya satu lagi nggak Pak? Oh, boleh. Tambah lagi, tambah C. Pakai telur apa pakai kerupuk nih? Wah, pakai nasi goreng enak nih Pak. Jadi Oke, gini oke. Pak, di MWD Measurement Where Drilling, nah itu kan dia kadang ada survei ya Pak. Setahu saya yang pemahaman saya dia menggunakan suatu media, dan yang saya tahu menggunakan MAT sebagai media surveinya itu Pak, pengantar sinyal ke atas. Nah, pertanyaan saya, apabila prinsip MWD itu menggunakan MAT kemudian terjadi total loss, itu kira-kira gimana ya Pak? Ya, memang risiko kan. Jadi kalau total loss, nah artinya data itu kan nggak naik. Kita blank. Maka obatnya ya kita selesaikan dulu lossnya itu. Ya, jangan dipaksakan. Nah, kemudian itu kan loss ini kan pengaruh dari perbedaan dari tekanan, tekanan informasinya, atau juga kita menembus rongga. Kalau ketumpuan itu, maka stop dulu. Nah, stop dulu. Nah, upayakan kalau apa terlalu besar, ya, terlalu besar, maka kita upayakan memasukkan atau mengajukan dengan loss floating mark itu kita masukkan, tapi dengan catatan yang fine, yang kecil, karena ngelewatin PDM tadi. PDM ini kalau dilewatin serat-serat satu saat buntu, apalagi kalau nosennya kecil juga buntu. Jadi amankan dulu. Kalau alat tuh kalau nggak ada komunikasi ke permukaan, ya kita nggak dapat data. Ya, karena dari sirkulasi atau dari pulsanya lumpur itu, lumpur itu harus sampai permukaan. Kalau itu nggak sampai ya nggak dapat data kita. Gitu. Jadi untuk itu maka kalau kita ngebor di daerah yang rawan nih, siapkan lumpur yang sudah ada LCM-nya, tapi LCM yang fine, karena danger untuk lewatin di PDM, dan apalagi kalau bahan kita udah menggunakan nozzle yang kecil, 8 atau 10 kecil, rawan ya, usahakan itu. Tapi kalau kita di depan loss, maka jangan utamakan selesaikan dulu loss, itu kita selesaikan dulu baru kita berikutnya ya, gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Nah, kalau misal kondisinya kita pengeboran di panas bumi Pak, itu kan target depth-nya itu biasanya ada beberapa ratus meter atau beberapa ribu meter total loss itu. Nah, itu gimana ya Pak? Kalau misal seperti itu, apakah ada menggunakan media lain untuk mengantarkan transmisinya itu, atau gimana ya Pak? Enggak, kalau di geothermal justru kita cari loss. Kalau kita cari loss, kalau udah penuh patahan, maka kita ngebornya pakai air. Karena tekanan geothermal itu kita lakukan blind drilling, malah blind drilling ya, atau kita gunakan pasang RCH, jadi rotating casing head di depan ya, rotating casing head di depan ya, itu yang bisa diputar ya. Jadi kita udah memang kondisi underbalance. Nah, kalau justru di geothermal kita cukup pakai air, karena tekanan kita cari uap, kita justru mencari rekahan yang nanti di cuttingnya dari cutting dari epidot itu yang udah kena panas ya, kena panas ya, gitu. Nah, untuk itu maka dilakukan blind drilling. Sementara di geothermal kan juga ada ngebor bara. Pada umumnya masih di permukaan, di kondisi sedimen, bukan di batuan bekunya, sedimen. Nah, itu arahkan. Nah, diarahkan ke sana situ, ke arah yang dituju sampai ketemu patahan itu. Ya. Dan patahan itu kita ganti, tidak pakai lumpur HCl, kita pakai air malah. Dan air ini justru kalau penuh, diusahakan penuh, maka tekanan air itu udah mampu melawan tekanan uap itu sendiri. Karena produksi di geothermal itu cukup 20 bar, 20 kali 20 bar kali 14 PSI itu hanya sekitar 300-400 PSI. Beda dengan di minyak sampai ribuan PSI. Itu. Tapi dengan dipompakan air aja, ya peaknya kurang. Nah, untuk loss tadi kurangi dengan ngebor blind drilling atau ngebor
pakai ini apa aerated itu jadi kita pasang RCH, jadi rotating casing head di permukaan di atas anuren. Jadi kita benar-benar ngebor pada kondisi ngalir gitu. Jadi unbalance itu. Kalau memang karena itu beberapa targetnya begitu. Jadi tapi alat di permukaan harus lengkap. Kalau enggak ya kita sibuk atasi loss kick itu. Itu yang jawab Mbak. Enggak. Terima kasih banyak Pak, sangat menambah wawasan. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Oke, sampai jumpa di darat. Terima kasih Bapak atas jawabannya, dan juga terima kasih kepada Masnya atas pertanyaan yang sangat luar biasa juga ya. Mungkin selanjutnya kita sambung kepada Mas Edi, mungkin boleh untuk memperkenalkan diri dan juga instansi dan juga pertanyaan. Silahkan. Saya Edi, lulusan Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta. Edi, Ya. tahun berapa Edi? UPN tahun berapa Edi? 2007 Pak. Wah, semua udah pegang, udah punya perusahaan dong harusnya. Iya. Oke, monggo apa Pak Edi? Saya masih belum clear masalah radius of curvature tadi ya. Kalau sepemahaman saya sih, misalkan kita kick off di 500, terus kita end of build-nya di 600 ya. Artinya kan itu radius of curvature kita 100 meter. Itu pemahaman saya, mungkin saya salah. Nah, itu saya minta penjelasan dari Bapak mengenai radius of curvature ini. Terus kan ada satu lagi, sebenarnya itu minimum of curvature. Nah, minimum of curvature ini apa dan perbedaannya dengan radius tadi apa? Itu terima kasih Pak. Oke, bagus pertanyaan bagus itu. Jadi gini, dari KUP 500 ke 600 itu kalau dianggap lurus itu Pythagoras itu kan patah-patah. Padahal lubang kita lentur. Nah, kalau lubang kita lentur, maka tadi rumusnya kan pakai 180 derajat per P, ada perbedaan, ada R-nya apa istilahnya tembereng apa istilahnya kalau dalam lingkaran itu ada sisinya kulitnya lingkaran itu sendiri. Memang pipa melengkung gitu ya, maka diarahkan dari posisi ada delta di rumusnya itu kan ada lingkaran, jadi ada PR ya, PR-nya itu ada lingkaran, maka sehingga kita anggap kondisinya lebih sesuai dengan nyata di dalam lubang gitu. Nah, sementara minimum ada koreksi faktornya, ada efeknya, tinggal tadi dianggap yang langsung, tapi dibuat koreksi faktornya supaya tidak lebih dipilah lebih rinci gitu. Kalau radius kan ujung-ujung, ini lebih pendek-pendek lagi, sehingga pasel misalnya hubungan yang pendek-pendek itu mencapai itu. Ada dua, maka di company atau di company itu ada menggunakan radius curvature atau minimum curvature, ada ya, memang beda. Tapi nanti hasil perhitungannya tidak beda jauh, tapi sudah memang ada beda, tapi tidak terlalu jauh dengan kalau kita tangent atau average atau apa yang masih kasar-kasar ya, tapi sudah menunjukkan, dan itu menunjukkan bahwa pola atau kelenturan dari pipa kita ya, muncullah radius atau keliling dari ada 180 derajat per tadi rumusnya ya. Itu maka dimasukkan langsung, sebelumnya enggak, semuanya hanya sinus kosinus sudut arah dalam generasi itu aja, tapi itu kan anggap Pythagoras, jadi garis lurus Pythagoras, sisi miring, padahal sisi miringnya itu melengkung, sisi melengkung itu ada bagian dari lingkaran, bagian dari pola atau lintasan lingkaran. Lintasan lingkaran itulah diterjemahkan di dalam radius, jari-jari tadi ya, radius itu dikerjakan itu ya, itu kira-kira beda Mbak ya. Tapi kembali lagi semua itu dari hasil perhitungan, maka kembali lagi angka yang dimasukkan, inklinasi dan arahnya ini harus sesuai. Kalau enggak ya di alat yang ngebaca, maka kita yang bingung sendiri.
ini harusnya ke utara atau harusnya udah melengkung, kok nggak melengkung, harus membentuk sudut, kok nggak sudut, itu yang perlu diwaspadai. Ya, oke. Terutama pada pembentukan sudut yang masih dangkal, masih lunak, ya, nggak naik-naik itu sudutnya, ya, nggak naik-naik itu, karena pengaruh dari parameter bor juga mempengaruhi, sehingga sudut nggak terbentuk pada lapisan lunak, ya, sehingga tadi radius yang 100 meter aja, nggak kecapai, mereka bisa berada di bawahnya dari target, itu bisa jadi. Itu dari Mbak. Oke, monggo. Baik, terima kasih Pak. Berarti pada intinya ini adalah sudut inklinasi yang kita hitung menjadi vertikal tegak gitu Pak ya. Iya, inklinasi kan itu pertama sudut kan naik 5 derajat, kan 5 derajat misalnya tadi contohnya 1 derajat per 10 meter, sebelah naik 1 derajat, tapi rupanya naik, nah, sehingga naiknya tambahan yang tadi di sisi miring yang panjang, yang lurus, ya kan, di daratan yang lurus, di dekat kepala lengkungan, maka dikoreksi oleh radius ini. Jadi itu adalah bagian dari kelengkungan, bagian dari pola lingkaran sendiri, maka muncullah rumus yang 180 itu. Nah, kalau di minimum di minimum ada koreksi faktornya, dikoreksi lagi supaya lebih teliti lah kesannya itu, ya, itu. Baik, terima kasih Pak Widrajat atas waktunya. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu di darat, mudah-mudahan. Halo? Terima kasih Bapak, dan terima kasih juga kepada Masnya. Mungkin selanjutnya boleh kepada Mas Gilang Nanda untuk memperkenalkan diri, instansi, dan juga pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi Mbak. Yes. Nah, perkenalkan saya Gilang Nanda Mbak dari Gilang Nanda. 2011. Wah, Trisakti semua. Kamu di mana Gilang? Tahun berapa? 2011 Pak. Wah, ini kelompok 2011 kelompoknya si Rizka. Oh iya. Ya, Rizka, Fitri, Rufik apa itu? Anggoro juga ada atau ya?